apa yang dilakukan seorang gubernur itu bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Ditonton langsung itu bagus, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Menurut saya cari masalah gak sih Kang Deddy Mulyadi ini? Apa jangan-jangan dia bingung mau ngapain buat di Jawa Barat itu? Jangan merendahkan yang lain, tetapi pastikan yang kita lakukan ini lebih baik daripada sebelumnya. Pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Pertama setelah Ramadan kita kembali on air. Sahabat Pemuda Indonesia, sebelum kita mulai podcast, tentu izinkan saya untuk mengucapkan mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan atau kehilafan kami dalam proses podcast ini menyinggung perasaan saudara-saudara atau sahabat-sahabat muda Indonesia. Insya Allah tidak berangkat dari niat kami, insya Allah itu hanya kesilapan saja. Hari ini kita akan bahas soal fenomenologi pemimpin hasil pilkada langsung. Ya banyak pemimpin-pemimpin daerah akhir-akhir ini yang kadang-kadang bisa mulai lupa. Apakah dia seorang bupati, seorang gubernur, kadang-kadang juga menjadi konten kreator, kadang-kadang jadi YouTuber. Ini tentu sebuah fenomena baru, fenomena yang menarik untuk kita kaji secara akademik. Tentu telah hadir di hadapan saya seorang senior yang tentu sangat kompeten di bidang sosiologi, di bidang politik, bahkan pernah menjadi politisi singa di senator waktu zamannya. Pernah menjadi anggota DPD RI dari Dapil Sulawesi Tenggara. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kakanda Laode Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diundang khusus ini. Luar biasa Kakanda, terima kasih. Anak-anak muda ya yang kreatif dan kritis. Siap. Kakanda, kita langsung saja sebagai sosiolog dan sebagai politisi, kan kadang-kadang rame di medsos, banyak yang nonton, itu kan citra baik. Yeah. Apalagi hal-hal baik yang dilakukan Kanda ya. Tentu punya efek secara politik. Tetapi mungkin juga ada efek lain dari tindakan-tindakan seseorang. Kita sebut saja misalnya fenomena yang sangat kontroversial hari ini adalah Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Banyak orang yang berpendapat tindakan Kang Deddy Mulyadi meskipun itu menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kegelisahan masyarakat Indonesia atau masyarakat Jawa Barat, tetapi juga kadang menyentuh sisi malu mungkin kalau kita bilang ya. Malu mungkin orang yang mendapat protes keras dari Kang Deddy Mulyadi. Menurut Kang Anda fenomena apa yang dialami sama Kang Deddy Mulyadi? Ini memang seperti yang dikatakan tadi sebetulnya. Ini dampak dari politisi yang populer melalui media sosial. Kemudian merasa akan terus menjadi figur yang diidamkan oleh publik dengan cara-caranya sendiri. Nah, ketika sebelum terpilih kan yang bersangkutan sudah jadi YouTuber. Sudah jadi betul. Sudah kondang di jagat maya. Betul. Tetapi pada saat itu sebelumnya juga kan pernah jadi wali kota, Bupati Purwakarta. Bupati Purwakarta 2 periode ya. Diwariskan pada istrinya. Kemudian dia bertarung 5 tahun yang lalu kalah dari Kang Emil, Ridwan Kamil. Nah sekarang dia jadi gubernur terpilih. Kita sebenarnya bersyukur ya seorang pemimpin yang relatif muda, kreatif sebagai konten kreator ya. Tapi pada saat dia jadi gubernur, sepertinya tetap melanjutkan aktivitasnya sebagai konten kreator. Pasti dia punya awak medsos kan. Betul. Awak medsos yang meliput, mengcover semua apa yang dilakukan setiap hari sebagai gubernur. Nah di sini mulai muncul situasi sebetulnya yang berbeda. Iya. Harapan publik memang ya
apa yang dilakukan seorang gubernur itu bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Ditonton langsung itu bagus, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Dalam artian rakyat itu menjadi satu nyaman. Kedua, secara ekonomi dia memperoleh sesuatu yang lebih baik ketimbang sebelumnya. Itu hadirnya seorang pemimpin seperti itu. Tapi pemimpin kan tidak bisa memberikan manfaat langsung seperti itu dalam jangka waktu yang sangat singkat. Tidak bisa seorang pemimpin menghadirkan menjawab apa yang diinginkan oleh rakyat secara instan. Nah, pada tingkat tertentu gubernur maunya atau kepala daerah orang-orang tertentu seperti Kang Deddy Mulyadi ini, mungkin dia merasa ini, saya bertindak seperti ini supaya ditonton oleh rakyat, supaya merasa bahwa apa yang dilakukan itu menjadikan rakyat puas. Atau apa yang diharapkan rakyat, dijawab langsung oleh Pak Deddy Mulyadi. Saya kira untuk pada tingkat tertentu ini sebagian mungkin terjawab. Tetapi harus disadari bahwa seorang gubernur, seorang kepala daerah, dulu raja. Raja itu punya etika yang tinggi. Raja itu punya instrumen atau kepala daerah itu punya instrumen yang pasti. Dan berjenjang. Betul. Gubernur ada instrumen langsungnya adalah dinas-dinas. Instrumen administrasinya dikoordinasikan oleh Sekda. Instrumen bidang tugas dikoordinasikan oleh dinas-dinas yang ada. Oleh badan-badan yang ada di daerah itu. Selesai pembagian tugas di situ. Pada level di bawahnya ada bupati. Bupati punya instrumen. Ada tadi sama dengan instrumen administrasinya, Sekda, di bawahnya juga bidang-bidang atau dinas-dinas yang terkait. Nah, seorang kepala daerah kalau mau menjalankan tugas secara efektif, maka yang diefektifkan adalah, yang ditugaskan adalah diberi mandat secara khusus, dan itu melalui program-program yang ada dan melalui perintah harian. Perintah harian atau perintah mingguan atau perintah bulanan itu langsung pada aparat yang terkait. Boleh hadir di masyarakat untuk melakukan untuk melihat secara langsung, tetapi apa yang dilihat secara langsung itu menjadi masukan langsung dari rakyat untuk kemudian dibahas dan langsung mengambil kebijakan. Mungkin juga pada saat itu. Lebih ke belanja masalah mestinya. Iya. Jadi problem solving dilakukan boleh secara instan pada saat berkunjung ke lapangan, karena ada dia punya instrumen, dia punya modal, dia punya dana, dia punya anggaran, langsung menyelesaikan. Misalnya, di sana ada rumah yang terbakar, langsung berkunjung. Apa ini? Ternyata kelompok miskin, warga miskin yang terbakar. Langsung tugaskan kepala dinas sosial atau kepala dinas perumahan atau apa, langsung tangani, handle secara langsung. Itu direct, instan. Tetapi ada juga ternyata ada laporan yang masuk. Laporan yang masuk itu harus di cross check langsung. Kalau mau lakukan tindakan yang cepat, namanya quick response. Langsung perintah kepala dinas, langsung lakukan cek ini. Nah, itu fungsi manajemen kepala daerah. Nah, berarti nggak tentu kalau itu tidak dilakukan, dia kerja sendiri berarti. Kerja sendiri dia manfaatkan, itu tidak boleh. Dan apa yang dilakukan Kang Deddy sebetulnya sudah benar, tapi media sosialnya harus dijaga. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi untuk kunjungan langsung, itu tidak boleh langsung diekspos pada saat itu. Karena pada saat berkunjung marahi orang. Ini besok saya akan gusur. Waduh. Jangan begitu pada rakyat. Itu kan rakyat kita sendiri. Satu sisi dia tegas kakaknya. Pada sisi yang lain mungkin bukan ketegasan jatuhnya. Lebih pada menunjukkan kepada publik bahwa gue yang berkuasa.
Ini juga efeknya kurang benar sih, enggak sih kan? Dalam perspektif sosiologis, hubungan antara masyarakat dengan pemimpinnya lah. Iya, itu yang tadi mungkin menunjukkan bahwa dia yang berkuasa dan dia paling benar. Iya. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Tidak boleh, betul. Aparat dan masyarakat itu tidak boleh juga langsung membenarkan tindakan dilakukan oleh seseorang kalau itu ternyata bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan kepatutan. Jadi kepatutan. Ya. Jadi betul. Di pejabat publik itu atau aparat pelayanan publik, apalagi setingkat kepala daerah. Saya lagi ini dulu sama dengan raja. Itu ada dua yang menjadi acuan. Satu aturan perundangan yang berlaku. Kedua kepatutan. Kepatutan ini adalah values, nilai-nilai. Hukum positif yang berlaku di masyarakat. Dan nilai itu, ini hukum positif yang berlaku di masyarakat. Ini hukum positif menjadi dua-duanya menjadi rujukan. Itu ketika bertindak melakukan itu. Ada dua yang lain, nanti saya jelaskan juga misalnya, apa yang dia katakan itu dia harus lakukan. Iya. Itu. Jadi kalau tadi rujukan atau fondasi atau dasar aturan bertindak, dasar main bertindak adalah aturan perundangan dan kepatutan, maka ketika berjanji seseorang, pemimpin itu satu yang dipegang dua hal yang terkait. Mulutnya, apa yang diucapkan, dan tindakannya, tanda tangannya. Iya. Itu harus menyatu. Betul. Gitu kira-kira. Nah sekarang masyarakat itu kan Pak Deddy Mulyadi jauh di atas sana, gubernur. Di bawahnya ada bupati dan wali kota. Yeah. Ini saringan pertama ketika harus bertindak. Boleh langsung, tidak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang, betul. Tetapi ketika langsung ke sana itu harus memperhatikan koridor aturan yang berlaku. Iya, karena pada saat yang sama mengabaikan pemerintahan yang ada di tingkat kabupaten kota kan. Iya. Juga sekaligus mempermalukan mereka. Betul. Mempermalukan bupati, wali kota, apalagi pada kasus ini, saya mohon maaf ini kalau kita jadikan contoh aja. Iya. Marahi kepala bidang lalu lintas, dinas perhubungan Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Nah, itu kan marahi sampai nangis kan dia. Malu kan orang kalau melihat di depan publik. Sekarang ini kita berdua seperti ini. Betul. Tapi ketika saya marahi kita di sini, Dinda Ilham saya marahi nih, kemudian disiarkan, itu kan betul. tidak etis. Mungkin saya bisa terima kan, tapi istri anak saya? Iya, ada istri, anak, keluarga besar, itu kan kalau pada tingkat tertentu ini dipermalukan nih, jangan begitu. Artinya Kang Deddy juga harus memahami bahwa orang itu meskipun bawahan Kang Deddy Mulyadi, orang itu adalah pahlawan di keluarganya. Iya. Itu yang harus dijaga saya kira kan Daya. Iya, betul. Satu, yang kedua, tidak boleh juga merasa kita akan tampil hebat kalau kita harus merendahkan orang lain. Kan ini paradigma yang salah saya kira. Tidak ada yang sebetulnya manusia itu tidak ada yang sempurna. Betul. Ya. Jadi Pak Deddy Mulyadi pun tidak sempurna. Betul. Maka ketika bertindak sebagai pejabat, sebagai kepala daerah, janganlah beranggapan bahwa Anda yang harus menjadi rujukan utama. Iya. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu selalu dianggap benar. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh, betul. Karena yang dijadikan rujukan di dalam pengolahan pemerintahan atau pelayanan publik oleh seorang pejabat itu tadi aturan perundang-undangan. Jadi aparat misalnya ini kasus, saya ambil contoh kasus yang paling hangat terakhir-akhir ini, itu teriak-teriak tuh ibu dari Pertamina Patraniaga itu, saya kerja atas perintah karena diperintahkan oleh atasan, saya menjalankan tugas. Menjalankan tugas diperintahkan oleh atasan. Perintahnya itu benar atau salah? Kan tuh jangan jadikan atasan sebagai alasan untuk lepas dari kesalahan Anda. Tidak boleh. Kalau alasan menginstruksikan sesuatu
yang bertentangan dengan aturan, ingatkan atasan itu. Betul. Rujukannya seperti ini Pak, harus. Jadi tidak boleh, termasuk pejabat, apalagi pejabat harus tahu. Itu kepala daerah atau pejabat Indonesia ini sebetulnya harus hatam itu apa ya? Tamatlah baca dua undang-undang utama. Satu, undang-undang tentang administrasi pemerintahan nomor 30 tahun 2014. Kedua, undang-undang tentang pelayanan publik. Di situ jelas itu apa yang harus dilakukan oleh seorang pejabat sebagai administrator, pejabat atau usaha negara, sebagai pejabat publik, sebagai pelayan publik. Jelas itu. Ada rambu-rambunya. Jadi mereka harus hafal ini, harus minimal pegangannya kemana-mana itu ini dia bawain. Jadi bikin buku saku tentang saripati dua undang-undang itu. Itu harus dipegang oleh seorang pejabat, ya, tata usaha negara atau pelayanan publik. Gitu. Ada satu yang menarik juga kemarin Kanda, kita lihat salah satu kontennya Kang Deddy Mulyadi mengkritik mantan gubernur sebelumnya terkait perhatian gubernur terlalu besar terhadap pemuda. Jadi hibah untuk pemuda pun dipersoalkan. Menurut saya cari masalah gak sih Kang Deddy Mulyadi ini? Apa jangan-jangan dia bingung mau ngapain buat di Jawa Barat itu? Sehingga ini menurut perspektif sosiolog. Ya. Gini, menyalahkan sebetulnya boleh saja. Tetapi harus ada jalan keluar. Tetapi menyalahkan itu kalau sudah menjadi kebijakan pemimpin pada masa yang lalu. Kan dia bawa visi misi kan dah? Iya, itu kan realisasi dari visi misi dia. Yes. Seperti juga sekarang kan, visi misi Pak Prabowo Subianto Gibran untuk makan gratis. Makan gratis. Jadi proyek makan gratis. Betul. Saya meskipun orang kritik, saya bilang itu konsistensi dari janji-janji politiknya pada saat kampanye. Nah, kalau dia bisa menyalahkan sebetulnya, mungkin bukan tidak pantas orang katakan menyalahkan. Mencela. Kalau mencela itu barangkali pas, kalau menyalahkan itu benar salah kan. Iya, mencela betul. Mengejek lah betul. Soal ngejek ini program ini. Kalau ngejek seperti itu, apalagi terkait dengan pemuda, berarti Anda ngejek pemuda dong. Betul. Merendahkan pemuda dong. Meninggikan diri Anda, merendahkan pejabat sebelumnya, merendahkan juga warga atau DPRD yang sudah mengesahkan program itu. Betul. Jadi ini harus ada tingkat kehati-hatian yang tinggi ketika bernarasi. Diksinya harus tepat. Makanya orang itu kalau kuat membaca, kuat diskusi, dan saya kira sebenarnya Pak Deddy Mulyadi mungkin memiliki itu semua. Beliau ini kan aktivis. Mantan ketua HMI cabang Purwakarta kan. Betul. Jadi tapi aktivis kalau tidak kuat bacaan, kemudian barangkali lupa diksi-diksi tertentu yang harus digunakan pada waktu, atau narasi tertentu pada waktu dalam tanda kutip ingin menghindar pada kebijakan-kebijakan pada masa lalu. Ya, itu. Pada tingkat tertentu ini Pak Prabowo ini meskipun diserang sekarang ini, tapi terkait dengan Pak Jokowi, tapi dia tetap tenang aja, dia tidak mau mencela kebijakan pada masa yang lalu, meskipun dia berusaha melakukan perbaikan untuk yang terbaik ke depan bagi bangsa ini. Itulah tadi yang saya bilang, karena menjadi hebat atau menjadi sosok yang hebat, tentu hari ini misalnya menjawab masalah sosial kemasyarakatan tanpa harus merendahkan yang lain. Iya betul. Kan itu mestinya Kakanda ya. Itu Ilham, betul itu. Jangan merendahkan yang lain, tetapi pastikan yang kita lakukan ini lebih baik daripada sebelumnya. Itu. Betul. Jadi kan itu sunatullah sebenarnya kehidupan manusia yang baik itu. Harus kita mengupayakan gitu. Satu lagi Kanda, pertanyaan saya. Pemerintah daerah ini kan sebuah organisasi Kanda ya. Organisasi itu bisa dianggap, karena kita pernah belajar dulu di proses OKP, di saya juga di HMI dulu. Seorang pemimpin organisasi yang baik adalah
pemimpin yang bisa mendelegasikan kewenangannya. Iya. Kalau seorang pemimpin urusan kebijakan yang strategis sampai urusan bikin kopi pun dia ingin tampil, menurut Kakanda? Itu pelimpahan tanggung jawab itu secara efektif pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu mendistribusikan tugasnya dan membuat aparatnya nyaman, membuat rakyatnya tenang, tidak gelisah. Nah, itu jadi pendelegasian kita ini aktivis semua ya. Betul. Kalau di organisasi itu ketua, itu ada wakil ketua, beberapa orang pembidangannya juga. Kemudian ada bagian-bagian. Jadi habis di sana pekerjaan itu. Jadi kontrol instrumen kita yang ada di bagian-bagian itu kontrolnya. Tetapi ada evaluasi, feedback dari bawah atas kerja. Instrumen itu akan bisa diliput langsung oleh atasan. Oh ternyata Anda di sana tidak kerja. Mari kita diskusikan. Tetapi jangan langsung marahi kalau dia tidak kerjakan, tidak selesaikan masalah sana. Mungkin ada sesuatu yang menghambat dia. Makanya pentingnya feedback itu langsung, laporan dari masyarakat secara langsung juga itu bisa langsung hotline langsung ke misalnya ke gubernur atau langsung ke bupati. Tapi bupati menggunakan itu, ini langsung cross check dulu, cross check di lapangan, tugasnya instrumen tertentu, kemudian bicarakan kepada dinas yang terkait atau bagian-bagian terkait, udah baru selesaikan. Lama, bicara lama kecuali tidak mengenal prinsip namanya quick response. Apalagi sekarang ini kan, misalnya saya kasih contoh Pak Deddy Mulyadi, ketika mendapat laporan bahwa ada pemotongan 200.000 oleh pihak dinas perhubungan, oknum dinas perhubungan di Kabupaten Bogor atas bantuan untuk para sopir itu, maka pada saat sebetulnya langsung itu, ini ada laporan seperti ini, kontak bupatinya, kontak kepala dinasnya, kontak kepala bidang lalu lintasnya, atau langsung aparatnya ke bawah, langsung bicara lewat angkat HP seperti ini. Kita ngomong berempat sekarang ya, atau berlima ya, ini kenapa ini, ada laporan seperti ini. Akhirnya ternyata dapat penjelasan. Tapi jangan langsung benarkan apa yang menjadi laporan atau temuan kita. Jangan. Harus diverifikasi juga. Harus ada verifikasi. Itu pemimpin yang baik seperti itu ya. Kan kalau begitu kan kuping tipis namanya kada. Masa seorang gubernur kuping tipis? Kan celaka buat rakyat. Iya. Jadi itu makanya kita cari ini cara-cara pemimpin yang sebetulnya yang dicari oleh rakyat adalah pemimpin yang bisa menjadikan efektif pemimpinannya dalam menjalankan tugasnya. Tidak sebagai solo fighter, kemudian langsung ke hero dia langsung ke bawah. Atau misalnya, ada itu yang dikunjungi satu tempat. Bagaimana jutaan tempat yang lain di seluruh... Apa iya bisa dia jangkau semua itu? Itu nggak mungkin kan? Betul. Dan itu terbukti kalau di daerah-daerah tertentu. Banyak orang yang hanya makan nasi dan garam yang tidak dilihat oleh kepala daerahnya. Banyak betul. Betul. Dan saya bisa tunjukkan itu. Karena saya ikut membantu yang macam itu pada tingkat tertentu ya. Makanya jangan tapi itu kan baru satu kasus. Mungkin saja banyak kasus yang lain atau mungkin saja hanya itu. Maka diperlukan cross check informasi, check and recheck informasi untuk memastikan kita memperoleh informasi yang komprehensif yang bisa kita jadikan dasar untuk segera bertindak. Gitu kira-kira. Siap. Menurut Kakanda, kan Kakanda kalau nggak salah pernah di ombudsman juga ya? Ombudsman. Menurut Kakanda dalam pendekatan etika seorang pejabat daerah, apakah itu dapat tindakan Kang Deddy ini dapat ditolerir atau dia masuk dalam kategori pelanggaran etik? Problem kita di sini tidak ada dewan etik untuk kepala daerah, untuk presiden, untuk gubernur. Tidak ada itu, tidak ada dewan etiknya. Berbeda dengan lembaga seperti DPR, di DPD, di DPRD, termasuk di ombudsman. Di ombudsman itu kita kalau ada yang melakukan, diduga melakukan pelanggaran, coba dipelajari dulu, cepat. Cek ini langsung ternyata kita harus bawa di dewan etik. Ya udah duduk bersama baru kemudian
minta pertanggungjawaban, langsung ambil kebijakan. Di kepala daerah tidak ada dewan etik itu, sehingga pelanggaran etik tidak ada yang bisa membawanya ke forum atau dewan etik. Sampai pada sebuah hukuman gitu ya? Tidak ada itu, tidak ada itu. Itu lemahnya sistem pemerintahan kita, sehingga kepala daerah bisa melakukan apa saja kepada rakyatnya tanpa bisa ditindak. Begitu juga terhadap presiden, bisa melakukan apa aja. Ini kan presiden itu kalau misalnya melanggar janjinya, dia berjanji untuk memberantas korupsi, tapi ternyata dia sangat permisif sekarang terhadap koruptor. Itu kan sudah pelanggaran esensi tertinggi dari seorang pemimpin. Apa yang diucapkan harus dilakukan, menyatu apa yang di mulut dan tanda tangan itu terlanggar. Tapi tidak ada yang bisa menghukum kan? Tidak ada yang bisa menghukum. Izin Kang Anda, bukankah sistem politik kita menggunakan trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif? Pada tingkat daerah itu hanya ada legislatif untuk check and balances. Okay. Sebetulnya ada segitiga ya, ada wilayah segitiga yang setiap pemerintahan yang ada dalam kaitan dengan check and balances. Ya. Satu, lembaga pemerintah, kemudian kedua, lembaga perwakilan, yang ketiga, masyarakat. Masyarakat ini setiap saat sebagai watchdog atau kekuatan suara yang terus menggonggong. Watchdog itu kan dulu seperti LSM ya, terus kelompok-kelompok kampus, kelompok-kelompok paguyuban, ormas dan sebagainya itu bisa menjadi watchdog untuk memberikan masukan atau second opinion pada pemerintah. Tapi sekarang ini kan tidak ada lagi itu. Yang adalah figur-figur, termasuk podcast ini sebagai media lah ya. Media bisa bertindak sebagai watchdog. Atau individu tertentu seperti Rocky Gerung, Refli Harun dan sebagainya. Itu. Jadi kalau trias politika di pemerintahan daerah itu hampir tidak ada itu. Oh, jadi gak ada kemungkinan misalnya DPRD melakukan impeachment begitu kepala daerah melakukan pelanggaran moral atau pelanggaran etik? Agak sulit, itu prosesnya panjang. Okay. Pelanggaran etik mungkin kalau seorang dulu, kalau Pak Ridwan Kamil barangkali dulu ya, kalau misalnya ditahu selingkuh dan punya anak misalnya, itu dianggap melanggar etik. Tapi kan tidak ada aturan bahwa kalau selingkuh itu langsung dianggap melanggar etik. Dan mau dibawa kemana? Di DPRD itu kan lembaga politik. Lembaga politik pada akhirnya dikonsolidasi oleh kekuatan politik pendukung dari kepala daerah. Akhirnya lemah semua. Kekuatan kontrol tidak berlaku pada akhirnya ya. Di berbagai level di Indonesia ini. Karena terkonsolidasi nih kekuatan pendukung, sehingga apa yang dilakukan oleh pemimpin meskipun melanggar etik atau melanggar aturan itu bisa dimaafkan atau bisa diabaikan begitu aja. Itu kita di Indonesia. Jadi saya nangkap garis merahnya kan ada. Hari ini kan Indonesia ini Pak Prabowo mendorong ini udahlah kita pemerintahan gotong royong. Karena itulah beliau kemudian menggalang Kimples. Apakah menurut kacamata Kakanda sebagai orang yang mengerti politik, Kimples ini juga sampai ke daerah? Karena Kang Deddy Mulyadi kebetulan kader Gerindra yang didukung dan terpilih. Nah, itu konsep pemerintahan gotong royong sebetulnya bagus. Iya. Tapi harus memastikan itu yudikatif yang kuat, penegakan hukum yang benar. Nah sekarang gotong royong, kebersamaan, bersama-sama. Itu sebetulnya ranahnya eksekutif kan maksudnya. Tapi kalau gotong royong sama-sama melibatkan yudikatif dan atau lembaga penegak hukum, maka kemudian kebersamaan itu menjadi konsolidasi untuk melakukan apa saja tanpa ada yang bisa disalahkan. Termasuk konsolidasi kejahatan. Iya, kalau jahat udah selesai kan, yang mengambil keputusan tertinggi adalah presiden. Iya. Atau di daerah adalah gubernur atau bupati atau wali kota. Kalau
apa yang dilakukan itu dianggap ini udahlah hanya kesalahan biasa. Ini pelanggaran ini ya tidak perlu dibawa ranah hukum. Selesai semua. Jadi trias politika untuk memastikan sebetulnya keseimbangan pihak-pihak yang supaya nggak ada yang absolut kan? Tidak ada yang absolut. Nggak boleh yang terlalu otoriter. Maka pemerintah konsep gotong royong kalau hanya untuk mengarah pada pemerintahan yang absolut, pada kekuasaan yang absolut, karena tidak ada lagi yang efektif mengontrol, maka kemudian Indonesia ya pertama demokrasi sudah tidak ada. Yeah. Yang kemudian kedua ya kesalahan kolektif tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Yang ketiga, rakyat tidak akan memperoleh, tidak akan berarti suaranya. Jadi kontrol sosial sebagai bagian dari hak warga yang paling fundamental, paling dasar, itu tidak akan ada gunanya ketika kebersamaan di dalam pemerintahan gotong royong ini itu diwujudkan. Malah akan lagi kekuasaan yang absolut. Kekuasaan absolut, dan itu berbahaya untuk ini. Dan setiap kekuasaan absolut udah pasti cenderung korup. Iya. Begitu teorinya Kak Kanda. Iya, betul. Kak Kanda, menurut Kak Kanda sebagai orang yang mengerti ilmu politik, positioning gubernur itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah dia juga membawahi kepala-kepala daerah sekelas wali kota dan bupati? Padahal kan kita tahu nih, proses seleksi mereka proses seleksi yang terpisah tuh. Mereka tidak saling membawahi, tapi koordinasi berlevel. Oke. Makanya ada pembagian tugas dalam undang-undang tentang prinsip otonomi daerah ya. Itu bertingkat kan di Indonesia, provinsi, kabupaten, kota. Gitu. Provinsi ini sebetulnya bagian dari wakil pemerintah pusat. Yes. Jadi itu lebih kuatnya dia. Kabupaten bukan merupakan bagian dari pemerintah pusat. Bukan wakil pemerintah pusat. Bukan juga wakil gubernur. Bukan wakilnya gubernur di daerah itu. Artinya gubernur tidak boleh memarahi bupati wali kota? Tidak. Oh boleh juga? Tidak. Kalau marah itu ya untuk apa marah kan sebetulnya? Iya. Kan pemimpin itu tidak boleh marah. Iya. Karena pemimpin punya kekuatan di eksekutif. Punya pisau yang tajam untuk mengeksekusi. Kalau tidak perlu marah, kalau dia bersama, nih saya gunting dia, gitu, mengeksekusi dan memotongnya, gitu. Jangan membunuh. Iya. Pastikan dia dianggap tidak perform dalam menjalankan tugasnya. Nah, bupati, wali kota dan gubernur di sini hanya koordinasi yang efektif. Jadi semakin baik koordinasinya, semakin efektif eksekusi program-program yang harus dilakukan pada tingkat rakyat. Karena pada dasarnya sebenarnya gubernur itu memiliki wilayah secara keseluruhan di satu provinsi, tetapi tidak bisa langsung menguasai teritori kepala yang daerah di kabupaten bupati dan wali kota. Enggak. Ini ada pembagian tugasnya di situ. Jadi ada wilayah yang bisa disentuh. Dulu itu kan yang bisa dilakukan oleh gubernur dan bupati, oleh gubernur adalah dulu ya, tapi sudah berubah sekarang, tidak menjadi agak kabur sekarang. Itu koordinasi lintas kabupaten. Sama dengan kebijakan tambang dulu kan. Tambang, kewenangan bupati dan wali kota dulu mengeluarkan izin minerba ya, tambang minerba. Gubernur hanya bisa mengeluarkan izin apabila wilayah pertambangan itu berada lintas kabupaten kota. Supaya tidak terjadi konflik interest antara dua kepala daerah kabupaten kota. Jadi itu, tapi sekarang itu mulai kabur ya. Yang dilakukan adalah koordinasi. Koordinasi itu tadi, gubernur melakukan koordinasi bupati wali kota, bahwa ada program-program tertentu di tingkat dari provinsi dikoordinasikan juga dengan bupati dan wali kota berikut dinas-dinas yang terkait. Jadi sebenarnya pada tingkat tertentu gubernur tuh nggak usah punya program langsung ke rakyat, kecuali mengkoordinasikan lintas kabupaten kota, memastikan pemerintah daerah kabupaten kota menjalankan visi misinya. Jadi sama saja sebetulnya dengan kementerian tingkat nasional. Tidak perlu lagi
membuat program yang khusus di setiap kabupaten kota dan atau provinsi. Cukup dana itu untuk limpahkan ke sana untuk dieksekusi secara langsung. Harusnya seperti itu kan, baru efektif pemerintahan, penggunaan uang. Betul. Nah sekarang kan dibagi dulu di Kementerian A, Kementerian B, baru kemudian didistribusi ke lapangan. Enggak, sebenarnya tidak perlu lagi itu. Efektifnya anggaran dan kemudian efisiennya birokrasi apabila dana itu langsung dikelola oleh kepala daerah untuk dieksekusi menjadi program yang program kerakyatan atau program untuk pembangunan daerah dan masyarakat di sana. Makanya sekarang ini ketika meluaskan, mempergemuk struktur kementerian, sebenarnya pada saat yang sama pertontonan kita sedang uji coba ini model seperti ini. Padahal kita sudah tahu bahwa yang menjadi pelaksana ya aksi-aksi program-program yang efektif untuk rakyat adalah bupati dan wali kota. Karena mereka yang punya rakyat. Nah ini kan bertingkat dari presiden, libatkan menteri-menteri, kemudian ada program di daerah. Untuk apa sebetulnya program daerah ini nggak perlu lagi. Nggak program mereka untuk daerah nggak perlu lagi. Mereka hanya melakukan koordinasi yang imperatif. Jadi imperatively coordinated by menteri-menteri ketika ada program bidang pertanian, program bidang kelautan. Nih saya koordinasikan nih eksekutornya di bawah. Itu baru efektif. Kita keluar sedikit ini kan. Apakah maksudnya Pak Prabowo melakukan retre juga untuk melakukan sinkronisasi visi pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran dengan visi yang akan dibangun atau yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kabupaten kota maupun provinsi? Iya, saya kira itu bagian dari agenda ya. Saya belum baca, kan itu harus ada proposalnya baru kita bisa tahu itu. Tapi itu merupakan bagian dari agenda. Bagus sebetulnya retret ini. Karena memastikan visi pemerintahan kita seperti ini. Tapi pada saat yang sama setiap kepala daerah punya agenda, punya visi yang disampaikan pada waktu kampanye. Jadi itu yang terjadi sebetulnya ya. Jadi retret itu saya kira bukan koordinasi se-Indonesia, kepala daerah se-Indonesia untuk saling mengenal. Kemudian misi-misi utama program Presiden Prabowo Gibran, pimpinan Prabowo Gibran itu seperti ini. Bagaimana ke depan itu dilakukan seperti ini. Tapi memang kalau sinkronisasi terjadi karena ini akan efektif untuk kepentingan masyarakat banyak. Iya, kalau itu sebetulnya bagus. Cuma kan saya katakan tadi itu setiap daerah itu punya khas tersendiri. Iya. Misalnya mau program apa di NTT itu kan karakter wilayahnya berbeda dengan Jawa. Di Papua karakter wilayahnya berbeda dengan Sumatera dan sebagainya, berbeda satu sama lain. Maka sinkronisasi itu untuk memastikan sebetulnya aspirasi daerah harus menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam mengeluarkan kebijakan. Iya. Dan itu berlangsung sepanjang zaman. Selama ini kan seperti itu sebetulnya musrembang. Tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan hasilnya sampaikan ke Jakarta. Jakarta tidak boleh ruang pemerintah pusat itu harus dipersempit untuk bidang-bidang tertentu yang tidak bisa dikelola oleh daerah. Makanya dalam pembagian kewenangan pusat dan daerah dulu itu tegas. Itu pemerintah pusat itu punya kewenangan bidang hukum, agama, luar negeri, moneter, keuangan dan beberapa yang lain lah. Selain itu dalam kewenangan daerah. Ini itu bagus sekali. Dulu kan kami yang menjadi bagian dari guru good governance untuk pemerintahan daerah seperti itu. Tapi kelihatannya pelan-pelan ditarik kembali karena termasuk izin tambang itu kan sudah nggak di kabupaten kota lagi. Nah itu yang jadi pertanyaan sekarang ini kan, makanya ketika kementerian diperbanyak, badan pemerintah pusat jadi lebih gemuk, itu artinya kan sebetulnya resentralisasi dari kebijakan otonomi daerah yang dulu menjadi bagian dari salah satu substansi agenda reformasi. Iya, betul. Nah sekarang kita kembali ke perilaku kepala daerah. Iya. Perilaku kepala daerah ini kan sebetulnya itu
ya boleh turun langsung. Kan masyarakat itu suka kalau melihat pimpinannya turun ke lapangan. Ya. Suka sekali. Tetapi turun lapangan itu membawa kebahagiaan bagi rakyat. Membawa ketentraman bagi rakyat. Membawa ketentraman bagi aparat pelayan publik di sana. Bukan menunjukkan kekuasaan. Bukan menunjukkan arogansi. Ini jadi gitu. Gitu Dinda Ilham. Siap. Kakanda, terakhir sekali, apa harapan Kakanda? Sebelum terakhir, ada yang saya mau, kebetulan Kakanda ahlinya. Pak Prabowo ngomong di hari ulang tahun Golkar, ke depan ini ada baiknya kita pertimbangkan pilkada keterwakilan untuk kabupaten kota. Menurut Kakanda? Ini kaitannya dengan kelakuan kepala daerah hari ini. Sebenarnya dulu ya, bisa lihat catatan sejarah perubahan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah itu tahun 2023 pada saat itu, 2023. Kelompok kami termasuk dulu Pak Refli Harun, terus Pak Saldi Isra, terus ada beberapa pemikir muda pada saat itu saya koordinasikan untuk memberikan masukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dulu ya, awal tahun 2000-an. Dan pada saat itu memang kami resah. Kepala daerah yang dipilih oleh DPRD itu gampang sekali memenangkan pertarungan kalau punya uang banyak. Tapi kalau tidak punya, kalau dilakukan berdasarkan dipilih oleh rakyat secara langsung, tidak mungkin orang ngasih uang pada seluruh rakyat. Tesis waktu itu. Tesis pada waktu itu. Sekarang tesisnya gimana? Gagal total ternyata. Makanya, tesisnya jadi berubah. Berubah sekali. Jadi, waduh, saya menyesal juga ini. Jadi, lalu apa yang harus dilakukan sekarang? Ya kembali kalau dikembalikan ke DPRD. Ya, harus dipastikan adalah ya pengawasan kepala daerah itu harus lebih kuat. Proses pemilihannya harus memastikan ini harus diciptakan suasana yang demikian transparan pada waktu memilih. Dan tidak perlu ada kampanye lagi ya, kampanye ya mau kampanye Pak siapa kan anggota DPRD saja kan. Mungkin rakyat menjadi faktor yang harus dipertimbangkan suaranya ketika dalam kontestasi di DPRD itu rakyat juga tidak bisa dilupakan karena harus memberikan masukan. Masukan apa yang diperlukan dari rakyat? Sebetulnya pertama track record figur-figur yang bersangkutan tidak bisa diabaikan. Yang kemudian kedua uji kompetensi. Itu harus dimunculkan dari rakyat. Uji kompetensi itu misalnya jangan dong yang nggak jelas ijazahnya misalnya tiba-tiba mimpin daerah. Jangan dong yang kerjanya sebelumnya adalah mabuk-mabuk ternyata itu uji kompetensi dan etika dan etikability gitu istilahnya Pak Rocky Gerung kan. Itu harus jadi itu ranahnya rakyat untuk memberikan masukan seperti itu. Jadi uji publik dilakukan oleh rakyat berdasarkan seleksi track record dan bukan saja elektabilitas, etikabilitas serta kompetensi. Ya. Jadi gimana orang ini betul enggak? Dia bisa enggak ini menjadi pemimpin yang baik? Bagaimana etikanya selama ini? Itu harus tuntas dulu dirumuskan sebagai bagian dari syarat. Kalau dulu Kakanda, waktu zaman saya aktivis di HMI, calon ketua umum PB HMI itu nggak akan diterima oleh cabang untuk bersilaturahmi kalau calonnya tidak buat buku. Ukurannya jelas. Ya betul itu. Ada karya yang dihasilkan oleh calon pemimpin. Saya nggak tahu kalau sekarang ya. Tapi dulu zaman itu, untuk kelas kepala daerah, karya apa yang mesti ditunjukkan? Ya itu. Jadi karya, makanya track recordnya tadi kan. Track recordnya harus dilihat nih. Jangan sampai sekolah pun tidak beres. Jangan dong. Jangan sampai kalau di daerah-daerah yang Islam, mohon maaf nih, ternyata jadi mampu tidak pintar. Tidak bisa betul. Kalau perempuan memang tidak kedengaran bacaannya ya. Tapi kalau laki-laki harus baca dong, harus kedengaran loh. Fasih nggak dia baca Al-Quran nih, dia baca Al-Fatihah itu misalnya. Jangan sampai ini dia abaikan hal yang macam itu. Bagian dari contoh aja. Bukan itu yang menjadi substansi, tetapi bahwa pemimpin itu harus menjadi contoh teladan bagi rakyatnya.
Pemimpin harus menguasai cara-cara bagaimana memimpin yang benar. Pemimpin harus punya pengalaman bagaimana memberi sentuhan yang berarti bagi rakyatnya. Jangan belajar jadi pemimpin di saat terpilih. Jangan belajar terpilih, itu jangan. Gitu kira-kira kan ya. Ini kan fenomena yang macam itu. Iya. Jadi kalau kan banyak nih kepala daerah yang baru belajar jadi kepala daerah setelah terpilih. Nah itu, jadi tradisi kita di OKP sampai harus melahirkan pemimpin yang berkualitas intelijensianya. Ini mahasiswa kan ukurannya seperti inteligensi kan. Inteligensi meskipun tidak fanatik misalnya dulu. Sejarah HMI, aku bukan berarti harus dari pesantren, bukan. Betul. Tetapi kan dia harus memiliki cara bagaimana memimpin bernuansa Islam gitu kan. Itu cara-cara klasik lah yang macam itu. Tapi untuk kepala daerah ya lagi-lagi kayak raja itu dulu kan tidak tercela. Tidak tercela. Dan raja itu dulu, para raja dulu menjaga dirinya. Menjaga dirinya loh. Rakyat itu menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan tercela. Maka kalau kepala daerah dulu yang bernama raja dibawa pada konteks sekarang kepala daerah yang memimpin provinsi, bupati, kota dan kabupaten, maka mereka harus selesai dulu pada dirinya sendiri dalam kaitan dengan hal-hal yang bersifatnya moral, hal-hal yang bersifatnya etika, hal-hal yang bersifat kompetensi, dan kalau perlu ini karyamu apa? Apa yang sudah dilakukan untuk perjuangan daerah, untuk kepentingan rakyat dan sebagainya. Itu harus ada pertanyaan-pertanyaan pokok seperti itu. Betul. Tapi itu bisa semua menjadi aturan positif ya, hukum positif yang baik. Bisa juga dimanipulasi atau disiasati, ya dibuat saja aturannya, tetapi dilakukan. Yang menentukan adalah, ternyata ini titipannya presiden, ini titipannya apa macam-macam itu akan jadi rendah kualitasnya kepala daerah. Sekarang ini kan siapa yang menjamin kepala daerah sekarang ini baik kualitasnya? Kan tidak ada kan? Nggak ada. Uang. Apalagi undang-undangnya syaratnya cuma SMA atau sederajat kan. Ini undang-undang syarat kepala daerah itu SMA atau sederajat. Bagaimana kita bicara kualitas, bicara mungkin kira-kira itulah yang terjadi hari ini sehingga banyak fenomena kepala daerah yang tampil ugal-ugalan. Iya. Gitu kira-kira Kakanda ya. Iya betul. Luar biasa. Terima kasih banyak Kakanda Dr. Laodeida senior kita. Mudah-mudahan lain kali kita masih mau berkenan untuk kami undang di kesempatan yang lain. Kita diskusi lebih lepas. Siap. Lah, ya, bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.